Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Surya Kusuma dan kita lanjut lagi di Helmet Talk. Oke, kita ada penggemar sekarang di sini. Oke, semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, terutama sekarang udah mulai musim hujan, jadi selalu persiapkan jas hujan kalian sebelum riding sehari-hari. Nah, oke, buat teman-teman yang baru nonton ya, oke, selamat datang di channel Surya Kusuma. Nah, gua sedikit introduction aja ya. Jadi di channel ini ya gua di sini ngebahas review helm ya, tapi reviewnya ya gua sih tipikalnya lebih ke in-depth review. Jadi bener-bener gua bongkar gitu ya helmnya, jadi bukan pakainya gimana gitu, terus modelnya keren atau enggak gitu ya. Tapi gua bakal bahas secara struktural dan secara mendetail. Oke, dan bagi yang udah nonton dari episode-episode kemarin, oke, terima kasih untuk kembali ke channel gua ya. Nah, sekarang kita bakal bahas helm keluaran terbaru dari NJS, yaitu NJS ZX-1R GT. Oke teman-teman, udah nonton beberapa video ya, oke, dari youtuber lain gitu ya. Dan gue juga di sini nggak sembunyiin helmnya gitu, karena ya pasti udah sering lihat juga di sosial media. Oke, jadi inilah helmnya, dan selama ini ya gue tuh udah pakai sekitar kurang lebih seminggu gitu ya. Gue test drive kayak di cuaca panas, di cuaca dingin gitu, di bawah macet-macetan, pokoknya keseharian lah biar dapet data gitu. Misalkan ini helm kalau dibawa sehari-hari gitu ya, rasanya gimana. Oke, sekarang kita mulai ke bagian pertama. Nah, jadi si NJS ZX-1R GT ini adalah kelanjutan ya, atau development dari NJS ZX-1R yang sebelumnya ya. Oke, gue akhirnya baru megang NJS lagi gitu ya. Setelah, kalau nggak salah tahun lalu gue terakhir tuh punya ZX-1R. Itu juga nggak lama karena dulu dagang helm ya. Jadi ekspektasi gue waktu itu juga gue di IMOS sudah ngeliat langsung, tapi gue nggak begitu banyak merhatiin lah gitu ya. Kalau itu rame banget gitu. Jadi ya udah gue PO, dan akhirnya nunggu PO-nya, dan alhamdulillah helmnya akhirnya udah ada dan gue rasain sepenuhnya. Oke, pertama hal yang pengen gue bahas di sini si shell-nya. Sebenarnya shell-nya nggak ada perbedaan yang signifikan, dia masih berbahan dasar thermoplastik ya. Oke, dan si bentuk shell-nya jujur ya, ini dari sekilas juga teman-teman pasti banyak yang bilang kan gitu, oh ini kayak HJC banget gitu ya. Terus ada yang bilang kayak Shoei dari bentuknya gitu. Terus ini locking sistemnya dia kayak Pista gitu ya, si easy lock visor sistemnya ini. Jadi emang helm ini tuh campur aduk ya dari beberapa sisi helm-helm populer yang udah ada gitu. Nah, dari shell bentuknya ini benar-benar aerodinamis ya, bisa dibilang, dan bisa nah ini dari depan ya. Kalau dari depan itu, ini gue bener-bener ingat HJC sih gitu, karena di sampingnya tuh dia tuh pipih gitu ya. Nah, tapi kepipihan itu dikombinasikan ya dengan bentuk ke bawah yang mengerucut, jadi bentuknya itu sebenarnya V. Yang sepengetahuan gue, helm yang safety itu bentuknya ya harus mengerucut ke bawah sebenarnya. Nah, ini bertolak belakang sama si Snail FFS3 ya, yang bentuknya kayak telur gitu. Dia tuh mengerucutnya ke atas bukan ke bawah. Jadi secara overall desainnya mantap ya. Terus ya campur aduk sih memang ya. Tapi surprisingly outputnya tuh sederhana ya, ganteng ya. Gue pas pertama unboxing si helm ini pun kayak wow gitu ya. Reaksi pertama gue adalah itu gitu ya. Nah, jadi itu si shell-nya. Dan untuk build quality-nya dari cat ya, jujur ini rapi banget. Gue nggak ngelihat ada defect, misalkan kayak cat yang nggak rata gitu ya. Sudah tahu ya biasanya cat yang nggak rata di helm apa gitu. Ya, ini produksi si catnya juga kualitasnya top notch. So, nice one NJS. Oke, sekarang kita lanjut kita ke ventilasi dulu aja lah ya. Di ventilasinya, oke, ventilasi ini sebenarnya sama persis ya kayak ZX-1R sebelumnya. Untuk jumlah ventilasinya, untuk yang depan ini, sini ada kayak front vent, mouth vent ya. Kalau front vent itu yang atas sebenarnya, yang di sini. Nah, yang ini top vent. Nah, untuk front ventnya dia bisa dibilang sebenarnya lubangnya itu kecil ya, gitu. Tapi surprisingly pas gue pakai ini tuh ya, ketika posisi buka gini, gue tuh bisa ngerasain gitu sih udara tuh masuk dari mouth vent ini. Dan jujur aja, I'm amazed gitu ya. This is really nice, karena walaupun gua nggak pakai pin lock gitu ya, dan ya pin lock nggak termasuk
jadi harus jajan lagi. Oke, walaupun nggak pakai pin lock, embun, misalkan embun gitu ya, terus dibawa jalan itu nggak akan, ya nggak lama si embunnya hilang. Dan di sini si mouth fan-nya pun kayak mekanismenya sederhana, ya cuman 2 step ya, tutup dan buka. Oke. Nah, satu hal dari mouth fan ya, dimana di bawah mouth fan ini, nah ini ada salah satu inovasi yang menurut gua pribadi, ini langkah yang jenius ya dari NJS. Ya tahu pasar bahwa di Indonesia banyak yang tertarik sama motovlog gitu ya, dan mungkin ada yang emang suka kayak bikin kayak daily vlog gitu. Jadi NJS berani mengakomodir gitu ya dengan mengadakan fitur yang udah include sih untuk apa namanya mount untuk si GoPro. Nah, atau action cam lah, nggak cuma GoPro ya. Nah, ada di sini. Gua nggak akan bikin tutorial yang ini gitu ya, karena teman-teman tinggal ke sosmednya NJS, di situ udah ada tutorialnya ya. Please visit them for that. Oke, itu untuk mouth fan-nya sip. Oke. Dan kalau misalkan kita lihat di belakangnya gitu ya, di dalamnya itu memang ada lubang ya. Kayak jadi ada lubang kayak jadi yang ngarah ke hidung, ke mulut sebenarnya. Jadi kita bisa dapat kayak asupan oksigen ya ketika si mouth fan ini kebuka. Oke. Dan kita lihat apakah dia nanti itu kita bahas. Jadi sebenarnya kalau untuk di nose guard ya, di si mouth fan ini dia sebenarnya nggak ke nose guard, nggak kayak si K6 gitu ya, dia langsung ke atas. Tapi di sini emang dia ada sedikit lubang gini. Dan sebenarnya ngebantu ngilangin si embun itu adalah posisi micro opening dari si visornya juga sih. Gimana kalau ventilasi atasnya? Oke. Nah, ventilasi atasnya ini satu hal sih yang gue setuju ya sama kayak Bang Radit sama Bang Semi. Ini kecil banget cuy. Ininya kecil banget gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buka tutup pas di jalan gitu emang agak susah sih gitu. Cuman ya baik lagi, kalau gue pribadi sih sebenarnya posisi posisi si fan itu selalu terbuka ya, karena gue nggak pengen pas jalan pangap, itu aja sih. Jadi ya gue sih nggak begitu mempermasalahkan. Cuman emang kalau buat di jalan ini buka tutupnya agak susah, soalnya tricky. Pagi kalau pakai gloves itu pasti nggak akan kerasa ini mana sih bagiannya, nanti malah begini-begini. Oke, tapi untuk sirkulasi udara jujur ya, ventilasi si ZX-1 RGT ini top notch ya. Gue test drive kayak di hari pertama, hari kedua, dan terakhir tuh kemarin gue tes bawa Satmori ya ke Ciater di Rangga itu. Surprisingly gitu ya, ini helm dari ventilasinya itu kedap gitu ya. Jadi maksudnya ada bunyi angin gitu, tapi bukan yang bersiul, yang wuh gitu ya, nggak. Tapi emang suara angin aja gitu, gitu ya. Jadi ventilasinya works really well gitu ya. Dan ketika dia ada angin masuk, pasti kita ke belakang. Nah, di mana exhaust-nya itu banyak. Ini perkembangan yang luar biasa. Nah, mungkin yang baru di sini adalah ya jumlah exhaust vent yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Di sini ada 2 titik di atas ini ya. Kayak di sini ada 2, di samping ada 2, dan di belakang ini ada berapa nih? Ada 2 juga. Terus di sini ada aksen kayak 4 exhaust ya. Jadi total dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Mungkin itu salah satu alasannya juga kenapa si ventilasi gitu ya, sirkulasi udara si helm ini itu bagus. Oke, another great point ya for NJS ZX-1 RGT ini. Itu ventilasi, verdict untuk ventilasi, gue suka banget gitu ya. Kecuali nanti kita bahas. Oke, nah mungkin ngelanjutin si perventilasian itu ya, dan desain aerodinamika si helm ini, teman-teman udah tahu kan ya, si helm ini udah include si spoiler tambahannya gitu. Yang jujur gue suka nih. Jadi walaupun si spoilernya ini kemarin gue test drive dan gue nggak lepas 3M-nya, cuman modal si ininya aja, apa namanya? Pokoknya nyangkutin lah gitu. Gue lupa istilahnya. Ini disangkutin aja, gue bawa 100 sekalipun gitu. Jadi pas kita pasang ya si ini tuh, pokoknya sampai bunyi klak aja. Nah, sampai bunyi klak ya. Gitu aja. Nah, itu sebenarnya dia udah nyangkut. Dan ketika gua bawa 100 pun gitu ya, kecepatannya 100 gitu, dia tuh ya nggak copot ya. Gitu, nggak copot dengan posisi tuck in waktu itu gua pas pakai KTM di urusan aman. Jadi walaupun 3M nggak dipasang pun ini aman banget. Tapi ya gitu, jadi ada merah-merahnya gini gitu ya. Gue pribadi kenapa nggak dicopot gitu? Satu ya kan lagi mau bikin kontennya, nanti kalau udah nempel susah ya nyopotnya. Jadi gue sengaja nggak pasang dulu. Nah, nanti habis ini gue bakal pasang ya. Gitu. Nah, ada satu poin gitu ya, ketika misalnya ngebandingin ketika pakai si spoilernya sama nggak pakai spoiler. Ini pengaruh lebih ke wind noise sih
si suara si anginnya itu ketika kita pakai si spoilernya itu di belakang jauh lebih berisik. Tapi bukan yang bersiul ya, bukan yang ngeganggu banget sebenarnya. Cuman kerasa gitu di belakang tuh kayak ada angin muter-muter gitu. Nah, karena ketika si spoiler ini dipasang gitu ya. Nah, ini ada intake dari sini kan. Jadi emang si udara yang dari sini dia masuk ke dalam, yang dari titik-titik di belakang sini dia juga masuk ke sini. Nah, jadi si udara tuh ketika masuk ke situ dia muter dulu di dalam baru keluar ke bawah. Sehingga ya terjadilah turbulence di atas itu. Yang akhirnya kedengeran ke dalam. Dan helm ini tuh, kenapa itu bisa sampai kedengeran? Karena helm ini tuh jujur kedap banget. Dibanding ZX1R sebelumnya pun, kalau seinget gua ya, itu jauh lebih kedap ini. Jadi ini progres yang luar biasa dari NJS ya. Cuman ini buat catatan aja gitu. Jadi kalau teman-teman pakai si spoilernya, ya siap-siap aja ada turbulence di sini. Gitu. Nah, tapi ini ya kelebihannya gitu ya ketika pakai spoiler ini, dan sebenarnya si spoiler ini bakal benar-benar berfungsi kalau kecepatan tinggi sebenarnya. At least ya di atas 100 gitu. Dimana misalkan posisi seperti ini gitu ya. Jadi selain turbulence di situ, oke ya dia si airflow-nya itu ya dia langsung ke bawah. Cuman oke di sini sebenarnya misalkan posisi takin kan kayak gini ya gitu. Takin kayak gini. Nah, dia gini sebenarnya ya si udara itu masih ada berputar di belakang helm. Jadi sebenarnya nambah turbulensi lagi sih gitu. Makanya ketika dites kayak di atas kecepatan 100 ya, 100 cukup lah. Kayak gue bukan speed demon soalnya. Itu ya masih ada turbulensi di situ gitu ya. Tapi yang rata-rata kita kalau harian kan ya nggak akan 100 juga kan gitu. Kecuali teman-teman pakai ini di track. Tapi tunggu dulu, jangan dulu dipakai di track ya. Helm ini belum, ya udah SNI tapi kalau biasanya acara-acara event-event yang gede sih ya harus film, tapi kayaknya kalau untuk road race biasa sih nggak masalah. Oke, jadi itu untuk perventilasian dan per aerodinamisan. Oke, ini gue copot dulu aja ya, biar nggak ribet. Sekarang kita lanjut kemana? Kita lanjut ke visor nih, yang salah satu poin utama yang pengen gue bahas di sini. Nah, di sini namanya Easy Visor Lock, bener. Kuncinya gampang, tutup langsung kunci dia. Nah, tapi mungkin ada yang pengen gue tambahin adalah Easy Visor Lock pakai hard to open. Oke, gue itu sempat ngomen tuh ya di YouTube-nya Mas Gerard ya. Oke, terus di sini, nah jadi mekanismenya si visornya ini kita ya tekan gitu ya. Jadi pada dasarnya kayak pistol, terus untuk kita tarik ke atas gitu ya. Ini sambil dibuka. Cuman masalahnya ketika narik ke atasnya, mungkin ini nah, gue kurang tahu ya. Mungkin kalau dari pihak NJS nonton, oke boleh nanti coba di DM penjelasannya gitu ya. Oke. Karena gue nggak mau ngejelekin, cuman ya gue jadi ada pertanyaan aja. Ini apakah safety measure gitu ya? Atau ada defect, bukan defect sih gitu, atau salah desain. Soalnya pas naikinnya itu, ini gue udah sekuat tenaga, harus ditambah lagi baru dia mau ngebuka. Nah, itu aja nggak? Gitu. Jadi harus benar-benar di gitu baru dia mau ngebuka gitu. Jadi kayak step awal gitu ya dari si ratchetnya itu pas ngangkat itu luar biasa jauh gitu. Dilihat dari ratchetnya itu emang jaraknya jauh. Nah, ini ngingetin gue sebenarnya ke ZX1 yang dulu. ZX1 itu kan mekanismenya emang kelihatan mengarah ke shoei banget gitu. Ini udah agak berubah sih dari sistem ratchetnya gitu ya, tapi masih mempertahankan skema spring ya atau skema per dari si shoei itu. Nah, itu poin pertama ya yang harus teman-teman tahu. Jadi nanti misalkan pas pakai ZX1R ini, oh kok susah gitu ya, atau mungkin ngiranya cacat, enggak sih, bukan cacat, emang mekanismenya kayak gitu ternyata. Tapi boleh diklarifikasi lagi ya. Oke, mungkin kalau NJS nonton video ini nanti boleh tinggal langsung kita ngobrol aja ya. Tapi selain itu, jujur ya gue suka sebenarnya mekanisme yang kayak gini gitu ya. Walaupun yang paling gampang emang yang dari samping gitu, kayak arai bisa. Nah, jadi itu poin pertama ya. Terus poin kedua itu yang teman-teman juga udah sering lihat ya, dimana si visornya ini kalau kita buka full dia tuh offside. Jadi si ujungnya dia nggak ada dalam zona ratchet, tapi dia udah keluar ya, keluar zona ratchet. Tapi aman kok, ini nggak kena nggak kena shell gitu, jadi nggak akan baret sih. Misalkan ada baret gitu, nah itu sebenarnya tinggal di adjust aja. Harusnya ya misalkan ini nggak akan. Jadi aman jaraknya ya. Oke, itu visornya. Terus ini dari standarnya emang udah light smoke, dan ya gue sebenarnya prefer light smoke ya.
Jadi ini poin yang sangat baik. Dan si visor ini udah support, gue jadi lupa kalau nggak salah pin lock 120 ya. Ini salah satu hal yang paling gue suka juga dari NJS gitu ya. Mereka udah provide gitu ya, pin lock yang spesifik untuk helm-helm mereka. Nice one. Gue salut buat itu. Oke, dari visor itu, apalagi kita langsung masuk ke bagian dalam. Nah, dimana di bagian dalam ini kita ke nose guard dulu, nose guardnya dan finishing. Oke, si karetnya ini ya, ini ajib sih. No defect, rapih semuanya ya, dan talang airnya ini juara. Oke, ini juga salah satu poin yang bikin kedap ya. Dan misalkan ada air hujan pun, oke pasti bakal ketahan bener-bener gitu. Now, sekarang kita bakal bongkar. Nah, ini bagian bawahnya ya. Pertama yang pengen gua bahas sih di sini bahannya lucu ya deh. Kalau dibilang kayak beludru, iya sih. Tapi ini jujur si ininya ya, apa namanya, chin guardnya ini kok ya chin guard ya. Dia jadi kayak inget bahan karpet gitu ya. Tapi jujur ini nyaman ya. Cuman ya kalau didefinisiin gitu ya, si busanya ini dia bahannya halus tapi kasar. Oke. Kalau kata temen gua Chandra nih, yang belakang gua nih. Ini udah ada QRS ya. Standard. Nah, ini udah kebuka soalnya ya tadi. Gua pakai pas dilepas udah kebuka. Oke, bukanya ini harus dicopot aja dulu deh. Ini nggak sesusah si AGV sama striker soalnya. Sederhana ya. Kita buka di sini, tinggal ditarik aja. Ini bisa pakai ini nggak ya? Kita coba tes. Noise berjalan ternyata. Dan kita tarik. There you go. Nah, oke. Jadi ini nih salah satu poinnya. Jadi kita bisa tambah busanya gitu ya. Di sini. Jadi misalkan kurang tebal, ya tinggal bisa ditambah aja. Size L. Kita buka yang satunya lagi. Satu lagi agak tricky belakang deh. Tak, kita keluarin DD ringnya dan kita pakai si emergency-nya juga. Oh, gak susah. Ups, dan nice. Oke, itu kelihatan dalamnya ya. Sekarang kita buka crown pad-nya. Oke, jujur ini dari busanya pun dia udah perkembangan. Oke, dari yang sebelumnya tuh kalau nggak salah banyak yang ngeluh suka gatel-gatel gitu ya. Ini kayaknya nggak tahu ya, gue baru pakai seminggu, apakah dia bakal kayak yang dulu atau enggak. Tapi sejauh ini gue fine-fine aja, nggak ada kayak gatel atau... Nah, ini crown pad-nya, ini cukup sederhana sih. Oke, warnanya dia agak warna hijau-hijau gitu ya. Jadi inget busa RSP FF500 sebenarnya. FF300 ya. Oke, busanya juga tebal ya nih. Nah, makanya dia bisa benar-benar meluk. Oke, production date-nya baru banget, 24 November 2023. Dan inilah si IPS-nya ya. Oke, di mana IPS-nya tuh? Nah, jadi IPS-nya tuh dia warna hitam dan kayak udah ada lubang ya dari semua. Oke, itu dari ada lubang di atas 2, itu untuk yang top vent. Oke, terus di belakangnya ini, oke, itu ada banyak lubang. Oke, ada 6 ya lubangnya, dan lubang belakang yang atas itu si exhaust fan yang exhaust fan ya benar, exhaust fan yang atas tuh dia gede sih. Nah, makanya dia si ininya efisien. Oke, cuman mungkin kayaknya bakal lebih mantap lagi kalau misalkan ada channeling ya dari sini nih. Oke, ini ada channeling sih di atas ini ya, kelihatan. Cuman ini kan nggak ada front fan ya yang di jidat itu, jadi ya sebenarnya nggak begitu signifikan kayaknya untuk ini. Nah, mungkin nanti di episode, nggak tahu episode yang mana, gue bakal bahas kayak the science behind si ventilasi ini ya. Gue baru baca-baca gitu, ternyata pakai mekanisme, bukan mekanisme sih, prinsip efek Venturi juga sebenarnya si helm ini ya. Nah, tapi si helm ini, oke, so far quality-nya mantap ya. IPS-nya juga rapi, nggak ada bocel-bocel. Terus ada satu poin, mungkin ini salah satu yang bikin helm ini berat ya. Oke, soalnya ini udah belakangnya ada IPS kelihatan. Oh, ini bocel ya wajar karena dia kena si pengunci untuk si busa pipi. Terus ini ada plastik. Ini lumayan nih nambah bobotnya nih. Kiri kanan ini. Depannya juga ini ada plastik dan kelihatan ada IPS juga. Nah, jadi ini untuk keamanannya sip ya. Walaupun homologasinya baru SNI aja sih. Nah, mungkin ya NJS bisa kedepannya pasti, gue juga percaya kedepannya udah rencana untuk homologasi ECE dan DOT juga sih. Harusnya ya. Oke, jadi biar makin mantap sertifikasinya. Siapa tahu bisa film juga ya. NJS film, wow luar biasa ya. Mau menyaingi KYT. Oke, itu untuk si bagian dalamnya.
Oke, tadi kita udah lihat dalamnya kayak gimana ya. Jadi sekarang kita lanjut ke yang bagian terakhir, itu fitting. Jujur, waktu itu gue punya problem sama NJS karena fittingnya yang sebelumnya, ZX-1R sebelumnya itu aneh banget fittingnya gitu. Nggak true fit lah gitu. Karena waktu itu gue sempet pakai ZX-1R, S pun masih masuk gitu. Improvement di ZX-1R GT ini udah mulai true fit, atau mungkin udah masuk ke true fit ya kategorinya. Jadi kita coba ya. Oke. Jadi fitting si helm ini didesain buat orang Indonesia ya. Ini benar-benar pas gitu ya, kayak posisi dari nose guard itu benar-benar nutupin hidung ya. Terus posisi mata itu benar di sini, field of vision itu lebar, kayak enak lah gitu ya. Kayak ngeliat kiri kanan, itu luas. Terus di belakang itu meluk. Oke, kalau di gua sih benar-benar meluk ya. Nah, kepala gua itu kan round, jadi ini helm fittingnya cocok banget. Oke, nah di belakangnya ini ya, ini emang helm full face ya, ngatung gini ya. Terus si busa pipi itu pas ya, jadi dia tuh meluknya tuh pas ya, jadi snug banget. Nggak banget sih, jadi dia terlalu kencang enggak, terlalu longgar enggak. Jadi ini fittingnya improvement yang luar biasa ya. Cuman ada satu hal yang nggak tahu nih teman-teman yang mungkin udah pakai ZX-1R GT ini gitu ya, boleh sharing kayak di komen. Soalnya oke, gue kemarin sempat buka si busanya yang sebelah kiri gitu ya, dan kiri kanan sorry. Terus pas gue pasang lagi gitu ya, gue mulai punya masalah sama si busa yang kiri gitu. Klipnya jalan sih, tapi setiap gue lepas helm ini, nah itu kedengeran banget grek. Dimana greknya itu ada suara grek itu adalah busa pipi kiri yang copot gitu. Ini sebenarnya jadi inget Arva 11 gue yang lama gitu ya, yang itu umurnya udah emang tua, dimana si klip busanya tuh emang udah lemah gitu. Tapi kayaknya bukan karena masalah lemah sih, mungkin karena si klipnya itu dia kurang besar atau gimana. Jadi kalau misalkan dibuka, nah itu dia copot gitu. Ya sebenarnya agak bete juga sih gitu. Jadi setiap lepas ini kan lepas tuh gitu. Nah, jadi setiap gue buka helm, gue harus pasang lagi gitu. Nggak tahu nih kenapa kira-kira ya. Oke, jadi untuk fittingnya ini 100% cocok buat orang Indonesia. Tapi buat teman-teman yang kepalanya cenderung ke semi oval, back oval, mungkin bakal ngerasain sakit ya. Oke, di belakang gitu, karena ini helm round ya. Alright, jadi gimana impresi teman-teman? Nah, buat yang baru nonton dan baru rencana mau meminang helm ini, oke, boleh tulis di komen ya impresinya gimana. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung aja tanya ya, insya Allah nanti gue balas secepatnya, misalkan kepo tentang helm ini. Nah, buat teman-teman yang udah punya ZX-1R GT, nah gue penasaran juga sih apakah teman-teman punya pengalaman yang sama untuk si busa pipinya. Oke, coba dicopot dulu ya gitu, dicopot dulu gitu ya, cukup dicopot terus pasang lagi, apakah terjadi hal yang sama. Misalkan ternyata enggak, mungkin nanti gue bakal evaluasi lagi. Soalnya tadi gue sempat benerin juga, gue coba benerin, oh ini terlalu belakang gue masangnya, gue coba majuin, jadi pas tuh si klip yang depannya ya, si busanya itu ternyata masih tetap aja gampang copot si busa pipi sebelah kirinya. Oke, jadi kita sharing-sharing aja ya. Oke. Dan verdiknya apa? Helm ini worth to buy ya, terutama di range harga di bawah 900.000 loh gitu. Ya, sebetulnya di bawah sejuta. Motifnya itu kalau nggak salah nggak nyampe 900 sekian juga ya. Ini worth to buy. Dan apakah dia bisa menggantikan Mark I? Itu pembahasan lain kali ya. Oke, tapi jujur ini helm worth it banget gitu ya. Di harga segini teman-teman bukan cuma dapat helm yang build quality-nya mantap, fiturnya juga mantap gitu, tapi teman-teman juga dapat free spoiler. Dan nanti di boxnya juga itu teman-teman udah dapat ada busa tambahan ya, yang tadi kita udah bahas. Jadi si busanya ini bisa ditambah ya, udah ready. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Oke, jadi gue bener-bener satisfied ya. Oke, walaupun ada beberapa titik, tapi sebenarnya ya itu hal yang bisa ya diakalin lah gitu ya. Oke, so NJS keep doing this ya, terus berkembang. Oke, dan sekian untuk episode kali ini. Oke, buat yang belum subscribe, dan ingat juga untuk klik like, share ke teman-teman, dan klik si loncengnya juga biar nggak kelihatan. Oke.
Nah, nggak apa itu nanti masukin aja ke teman gua. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Oke. Untuk episode selanjutnya kita bakal bahas helm apa lagi. Nah, boleh juga tulis di bawah ya. Oke. Thank you dan see you on the next episode. Ciao.